Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang volume balok. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Volume balok. Kemarin kita sudah mempelajari tentang volume kubus. Nah, hari ini kita pelajari tentang volume balok. Coba kalian perhatikan figura yang ada di kelas kalian. Nah, figura merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Pada bangun datar, sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi, pada persegi panjang, di atas sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Nah, benda yang berbentuk balok sering sekali kita temui. Contohnya pada kotak biskuit, makanan tambahan anak usia sekolah dasar. Balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Sisi-sisi pada balok merupakan bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Sisi persegi panjang di atas antara lain sisi A, B, F, E. Coba kalian perhatikan sisi A, B, F, E. Itu adalah sisi persegi panjang. Nah, terus apa lagi? D, C, G, H. Itu juga sisi persegi panjang. Kemudian mana lagi? E, F, G, H. Dan A, B, C, D. Kemudian kalau sisi yang berupa persegi yaitu B, C, G, H, dan A, D, H, E. Nah, persegi panjang memiliki 4 sisi yang berupa garis. Balok memiliki 6 sisi berupa bidang. Jadi, sekarang sudah jelas perbedaan sisi pada bangun datar dan sisi pada bangun ruang. Nah, coba kalian perhatikan bangunan balok berikut ini. Nama bangunannya yaitu KLMN OPQR. Rusuk baloknya yaitu KL, LM, MN, NK, dan seterusnya. Nah, sisinya yaitu KLMN, OPQR, dan seterusnya. Titik sudutnya yaitu KLM, dan seterusnya. Diagonal sisinya juga sama LQ, MP, LO, dan seterusnya. Diagonal ruangnya LR, PN, dan seterusnya. Dan bidang diagonalnya yaitu LMRO, KPQN, dan seterusnya. Nah, banyaknya masing-masing komponen balok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi, rusuk pada balok ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya sebanyak 8. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya sebanyak 12. Diagonal ruangnya sebanyak 4 dan bidang diagonalnya sebanyak 6.
Nah, keenam komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Selanjutnya, rusuk-rusuk balok. Coba kalian perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang pada balok K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi rusuk-rusuk yang sama panjangnya yaitu KL dengan NM, kemudian RQ dan OP. Itu sama panjangnya. Kemudian KO, LP, MQ dan NR itu juga sama panjangnya. Kemudian LM, KN, OR dan PQ. Itu juga rusuk yang sama panjangnya. Kemudian rusuk-rusuk yang sejajar yaitu KL, NM, RQ, OP, KO, LP, MQ dan NR. Kemudian LM, KN, OR dan PQ. Oke. Selanjutnya, aturan penamaan balok. Jadi, penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertamanya. Contohnya, ABCD titik EFGH. Itu untuk penamaan balok. Dan penamaannya dimulai dari bidang bawah berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, selanjutnya mengukur volume dengan kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke dalam balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama itu disebut satu kubus satuan. Kemudian gambar yang kedua disebut 2 kubus satuan. Dan gambar yang ketiga disebut 3 kubus satuan. Kemudian volume balok dan kubus dengan kubus satuan. Untuk menentukan volume balok dengan kubus satuan, yaitu dengan cara memasukkan kubus-kubus satuan ke dalam ruang balok transparan. Nah, coba perhatikan lagi ini. Kubus satuan memiliki ukuran bermacam-macam. Sekarang, coba kalian perhatikan kubus satuan dengan panjang rusuk 1 cm, lebar 1 cm, dan tingginya 1 cm. Nah, volume kubus satuan di atas yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi untuk mengukur volume rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Di situ panjangnya 1 cm,
Kemudian lebarnya juga 1 cm dan tingginya pun 1 cm. Jadi volumenya adalah 1 cm kubik. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, berapakah volume balok tersebut? Di sini panjangnya ada berapa? Kita hitung ya. 1 2 3 4. Panjangnya ada 4 cm. Kemudian lebarnya ada lebar 1 2 3 cm dan tingginya ada 2 cm. 2 cm. Karena masing-masing kubus satuan memiliki volume 1 cm kubik, maka volume balok diperoleh banyaknya kubus satuan dikali dengan 1 cm kubik. Jadi kemudian dikalikan dengan 1. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 kemudian dikali 1, hasilnya 24. Jadi volume balok tersebut adalah 24 cm kubik. Oke, mencari volume balok. Volume balok di bawah ini dapat ditentukan dengan mengalikan panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah volume balok di bawah ini. Kita sudah ketahui di sini panjangnya yaitu 4 cm. Kemudian lebarnya 2 cm dan tingginya 2 cm. Untuk mencari volume balok, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume sama dengan 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi volumenya adalah 16 cm kubik. Contoh lagi, Siti mengukur sebuah kardus berbentuk balok dengan hasil sebagai berikut. Panjangnya 40 cm, lebarnya 35 cm, dan tingginya 30 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Nah, soal ini sama seperti soal sebelumnya. Yang kita cari yaitu volumenya. Nah, rumus volume yaitu panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Jadi V sama dengan 40 dikali 35 dikali 30. Kemudian dikali dengan 1 sama dengan 42.000 cm kubik. Oke, sampai situ saja materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum.